Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus-menerus memberikan kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, jumpa lagi dengan saya Wak Ngah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai hidup di antara dua tempat atau tujuan yang ditangguhkan. Baiklah, mari kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, sebelum kita diskusi mungkin ada beberapa pertanyaan untuk memudahkan kita di dalam belajar mengenai judul yang aneh ini ya. Yang pertama tentu kita tanya dulu, kira-kira di dalam hidup itu apa yang ditangguhkan sama Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tentu yang pertama itu yang ditangguhkan itu adalah surga. Kemudian yang kedua, apalagi yang ditangguhkan Tuhan? Yang ditangguhkan Tuhan itu adalah neraka. Dua-duanya ini sama-sama ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam gambar ataupun image yang ada di dalam web ini adalah dunia. Dunia itu kan berarti sisi batin ataupun sisi rahasia yang dijohirkan Allah ke dunia. Karena kalau dia tetap batin, maka si manusia itu akan sangat susah untuk mengenalinya. Makanya Allah johirkan. Dunia ini adalah merupakan sisi batin yang dijohirkan oleh Tuhan untuk dikenali oleh manusia. Nah, sahabat Taubi, sesuai dengan huruf yang ada dengan di sini adalah dunia. Dal ada, nun ada, ya ada, alif juga ada. Berarti kan dal itu kan menunjukkan satu keimanan yang ada di dalam sisi batin manusia yang Allah johirkan di dunia ini. Nah, sahabat Taubi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia itu idealnya atau seharusnya mestilah pula harus tersambung johir dan batin. Kan tak ada manusia yang hidup ini udahlah johirnya aja, batinnya tak ada, wah kacau balau nanti. Atau batinnya ada, johirnya nggak ada, nggak nampak, cuma batinnya aja, kan kacau juga kalau di sini ya. Maka kedua-duanya harus seimbang juga, ada johirnya dan ada juga batinnya. Mana johirnya? Ya ini badan kita ini, ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya. Bisa kita lihat, bisa nampak dan bisa kita raba. Itulah namanya sisi johir yang nampak, lahir. Nah, dan tentu ada sisi batin pada manusia itu yang mesti harus dikenali juga. Contohnya macam gini, kita kan sering menyebut jantung atau kolbi atau akal atau pikiran, kan nggak bisa diraba sama manusia. Tetapi ada dalam diri manusia. Inilah yang harus kita pelajari step by step. Nah, sahabat Taubi, lantas kan akan timbul pertanyaan, kenapa rupanya kita harus hidup di dua tempat yang ditangguhkan? Karena memang udah dibilang Allah di situ. Gunanya alam semesta ataupun dunia ini Allah jadikan berarti adalah sebagai tempat yang terbaik bagi manusia untuk mengenal siapa yang menciptakan. Karena pada saat inilah Allah johirkan rahasia-rahasia yang ada di bumi. Contohnya di masa Nabi Muhammad, orang mana percaya kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu langsung ke langit gitu. Tetapi ternyata Allah bisa menjohirkannya sekarang ini. Berapa begitu cepatnya kita dari Medan sampai Jakarta aja, wah hanya hitungan jam aja udah nyampe gitu kan. Nah, sahabat Taubi,
uh, kembali kita kepada awal penciptaan manusia. Bahwasanya Nabi Adam itu Allah berikan kesempatan untuk hidup di surga. Allah berikan semuanya fasilitas. Apa yang dibutuhkan Adam, Allah berikan semuanya. Tetapi tentu ada di situ aturan-aturan juga, hukum-hukum yang mesti dipatuhi oleh Nabi Adam. Nah, ketika satu aturan ataupun hukum-hukum yang dibuat Tuhan jangan dilanggar, tetapi dilanggar juga. Kenapa mesti dilanggar? Karena kalau nggak dilanggar, nggak tahu dia ada apa dan kenapa itu dijadikan sebagai hukum. Nah, sahabat Tobi, sebagai konsekuensinya bagi Nabi Adam, sebagaimana kita ketahui kan Allah udah bilang sama Nabi Adam, Adam, aku menciptakan kamu ini bukan untuk di alam surga gitu kan, tapi di alam dunia sebagai khalifah fil ardi. Karena, nah untuk lebih jelasnya lagi nanti, muasal manusia sang khalifah ini bisalah dibuka di tautan yang ada di dalam web ini ya. Nah, sahabat Tobi, lantas kita kan akan bertanya lagi, untuk apa sih kita hidup di dua tempat ini ya. Dua tempat yang dimaksudkan tadi di atas itu adalah dunia ya, alam dunia. Karena Allah suka dengan alam dunia ini. Karena dengan alam dunia ini kita bisa mengenal siapa yang menciptakan. Nah, sahabat Tobi, dunia ini ibaratkannya adalah kombinasi antara kehidupan surga dan neraka. Kenapa dikatakan kombinasi? Kalau dalam surga itu otomatis kan pasti orang berpikir, wah surga itu pasti baik-baik semuanya itu. Nggak ada yang buruk dalam surga itu. Tetapi di dunia ini Allah jadikan ada detik ataupun debunya surga Allah berikan ke dunia, dan ada juga debu neraka yang Allah berikan ke dunia. Kalau cuma surganya aja berarti kan nggak bakalan seimbang dunia ini, baik semuanya, ya nggak seimbang. Tetapi Allah berikan juga di situ nerakanya supaya ada keseimbangan. Sebagaimana penciptaan manusia bahan bakunya ada dari alam dunia dan tentu juga ada dari alam akhirat. Nah, sahabat Tobi, tentunya di dalam diri manusia itu, kenapa harus dikenali manusia itu? Allah telah meletakkan di dalam diri manusia itu sumber kelalaian yang mesti harus dipelajari manusia. Yaitu kalau kita bilang itu 9 sumber kelalaian di dalam diri manusia. Atau 9 lubang yang mesti dimakrifati oleh manusia. Karena itu adalah bagian istilahnya ya, untuk mengenal rahasia-rahasia ketuhanan yang ada di situ. Nah, dan kemudian tetapi gitu pun Allah berikan sumber kelalaian pada diri manusia, tapi gitu pun Allah berikan juga di situ sumber apa ya untuk mengenali kelalaian itu. Yaitu kan yang dinamakan dengan kolbi. Kolbi itu kan kita tahu sebagai pusat di dalam diri manusia. Tentu ada baik, pasti ada buruk. Di mana ada sakit pasti ada penawarnya, di mana ada siang pasti ada malam di situ. Artinya keseimbangan itu tetap. Nah, itulah yang harus dikenali oleh manusia. Bila kita sadar bahwa dunia ini adalah hakikat daripada batin, dan batin yang dijohirkan kita bilang di situ, tentu si manusia itu sudah harus paham tersambung antara johir dan batinnya. Nah, sahabat Tobi, tentu rahasianya semuanya sudah Allah letakkan. Kehidupan manusia itu di dalam surat Al-Fatihah. Boleh nanti dilihat dalam tautan yaitu surat Al-Fatihah yang ada di web khair.my.id. Nah, sahabat Tobi, ketika johir dan batin tersambung, saling mengenal, berarti dia sudah mengenal jalan pulang ke negeri asalnya, yaitu kampung akhirat. Kita kan akan pulang ini Pak, kampung akhirat. Kan nggak ada yang akan di sini selamanya gitu kan. Kalau kita nggak pulang kampung akhirat, berarti dari tanah ke tanah nggak ada jadi hasilnya kan gitu kan. Pasti setiap manusia itu akan pulang kepada kampung akhirat. Cuma kampung akhirat yang mana? Kampung akhirat yang di neraka atau kampung akhirat yang satu lagi? Ini yang menjadi pertanyaan, makanya kita hidup di antara keduanya. Nah, sahabat Tobi, bila tidak dikenali dan tidak tersambung antara johir dan batin, dan dia hanya hidup dengan menggunakan satu arah saja,
berarti dia telah mewujudkan neraka yang ditangguhkan Allah kepadanya. Allah berikan neraka tapi ditangguhkan Allah. Maka si manusia terkadang lebih memilih neraka yang ditangguhkan untuk menjadi neraka yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Sahabat Taubi, sebagai kesimpulan bahwa kesempatan untuk hidup di surga, alam rahim, sudah Allah berikan. Tetapi untuk mengenal yang menciptakan, harus Allah turunkan ke dunia dengan khalifah fil ardi, dengan gelar khalifah fil ardi. Manusia itu adalah sebagai khalifah fil ardi. Yang kedua adalah mengenal sumber lalai pada diri dan sumber ketuhanan kolbi adalah kunci untuk tersambung johir dan batin. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, tersambungnya johir dan batin berarti memudahkan jalan kembali ke kampung akhirat atau taubat. Sahabat Taubi, marilah kita tutup diskusi singkat kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala silap kata dalam penyampaian mohon kiranya untuk dimaafkan. Kepada Allah jua kita minta ampun dan minta tolong. Wallahu a'lam bissawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.